Generasi old dari motor ini cukup fenomenal karena tampilannya yang gagah namun simpel. Selain itu, suara knalpotnya juga khas banget. Motor ini benar-benar memiliki tempatnya tersendiri dari pecintanya. Namun, generasi selanjutnya yang menyandang nama yang sama, kok rasanya gimana gitu? Entah mau bilang ini motor keren atau gimana. Soalnya tampilan depannya oke lah ya, oke-oke aja untuk tahun segitu. Tapi tampilan belakangnya mirip Honda Tiger. Mungkin buat kalian pecinta CBR, kalau melihat CBR generasi ini ada rasa kecewanya sedikit karena bentuknya yang kurang kena di hati. Walaupun begitu, sebenarnya motor ini bisa dibilang motor cukup mewah karena CBU. Dan kehadiran motor ini sebenarnya untuk menggantikan posisi Ninja 250. Tapi ya kenyataannya, boro-boro gantiin posisi Ninja, mendekatinya aja juga enggak. Karena Ninja aja dari tahun 2008 pertama kali keluar udah langsung 2 silinder. Lah ini udah beberapa tahun berselang masih aja kepikiran buat bikin motor 250cc terus pakai 1 silinder. Nggak habis pikir aja sih sama desainernya. Mungkin desainernya Honda CBR tahun itu pindah ke Suzuki kali ya. Karena Suzuki gini hari masih aja ngeluarin motor 250cc mono. Tapi kita nggak bahas si pabrikan Vrindavan itu di video ini. Mungkin di lain waktu ya. Sebelum lanjut ke video, kita akan mengenal motor ini lebih lanjut dulu. Honda CBR 250R CBU atau Completely Built Up di Indonesia dimulai pada tahun 2011. Pada saat itu, Honda meluncurkan CBR 250R CBU sebagai sepeda motor sport entry level yang dilengkapi dengan teknologi modern dan desain yang atraktif. CBR 250R CBU pertama yang masuk ke Indonesia adalah versi yang diproduksi di Thailand. Motor ini dikenal dengan kode model MC41 dan dilengkapi dengan mesin 249cc berpendingin cairan dengan teknologi injeksi bahan bakar. Uniknya, sejak diluncurkan, CBR 250R CBU mendapatkan respon positif dari pasar sepeda motor Indonesia. Dan model ini menawarkan performa yang baik untuk segmen entry level, handling yang responsif, dan kenyamanan saat berkendara. Semenjak kemunculannya CBR 250R CBU langsung menjadi populer di kalangan pengendara yang mencari sepeda motor sport dengan gaya yang menarik namun tetap dapat digunakan sebagai kendaraan sehari-hari. Udah ya cukup untuk yang bagus-bagusnya, karena di video ini kita nggak akan bahas iterasi ataupun yang lainnya dari motor ini. Karena dari motor ini keluar sampai saat video ini dibuat, kepikiran aja gitu, kok ada ya orang yang mau pakai motor ini sampai saat ini. Mungkin ya kalau baru keluar oke aja kita beli motor ini, tapi di tahun 2023 dengan harga segitu, kita cukup banyak varian untuk menggunakan motor 250. Karena motor ini dengan bodinya yang cukup besar, tapi performa mesinnya cukup terbatas. Ditambah, mesin motor ini dianggap banyak orang memiliki performa yang terbatas jika dibandingkan dengan pesaing terkini di kelasnya. Yang mana, mesin 249cc-nya dapat memberikan tenaga yang cukup untuk keperluan sehari-hari aja. Apalagi kalau ditanjakan, karena ini hanya menggunakan single piston, makanya torsi bawahnya ya pasti gede. Cocok banget buat ngelibas tanjakan aja. Makanya motor ini banyak yang dijadikan motor jualan sayur. Karena emang tenaga bawahnya gede banget. Tapi kalau buat ngebut ya wassalam aja. Selain itu, mesinnya terkadang juga suka ngeluarin suara aneh dan kasar. Ya ini karena Honda CBR 250R ini dudukan krek asnya nggak pakai bearing, melainkan pakainya metal. Jadi kalau metal udah kena atau baret begitu, ketika mesin dihidupkan akan ada suara hentakan seperti besi beradu. Selain itu, bagian kepala silinder juga sama. Motor ini rocker arm pakai metal juga. Jadi kalau oli telat naik atau olinya nggak cocok, ya udah jadi gampang berisik headnya. Ya bisa dibilang ini motor cukup ringkih, karena partnya gampang aus. Minum dong makanya biar nggak aus. Kemudian jika mesin motor ini baik-baik aja, tapi motor ini suka ngeprank dengan cara indikator engine checkingnya suka nyala nih. Padahal mesinnya baik-baik aja. Ini biasanya disebabkan oleh spool motor ini gampang banget gosong. Jadi kalau udah gosong, indikator engine check pasti nyala. Kok spool yang gosong engine check nyala?
Ya ini kalau spool gosong, tekanan arus ke kiprok jadi nggak bagus. Nah itu biasanya akan menyebabkan engine check menyala. Selain itu, filter oli di motor ini sering banget mampet atau tersumbat. Karena hal sepele inilah, semua itu bisa kejadian sama motor ini. Selain mesin, CBR adalah kelas motor dari Honda dengan posisi duduk yang paling nyaman. Bahkan CBR 600 adalah salah satu motor dengan tenaga besar dengan posisi duduk paling ergonomis. Tapi di motor ini, boro-boro sama kayak CBR 600, karena cukup pegel kalau naik motor ini jarak jauh. Ini juga ditambahkan oleh beberapa pengendara menganggap posisi duduk pada CBR 250R CBU tidak terlalu nyaman untuk perjalanan jarak jauh. Karena posisi yang sedikit condong ke depan dapat menimbulkan ketegangan pada punggung dan pergelangan tangan setelah waktu yang lama. CBR loh ini. Kemudian udah kurang nyaman dipakai jarak jauh, CBR 250R CBU juga tidak memiliki kemampuan manuver yang sebaik pesaing di kelasnya. Jadi, handling dan stabilitas saat bermanuver dalam kecepatan tinggi atau ketika melakukan tikungan mungkin tidak seoptimal yang diharapkan. Ya, kalau dilihat dari bentuknya, makanya jangan berharap lebih sih sama motor ini. Ditambah, naik motor ini kayak naik motor Tiger sih, karena posisi duduknya lebih rendah dari stang. Stangnya ya tinggi banget. Tapi ya, kelebihan motor ini yaitu sangat irit. Honda gitu loh. Motor dengan cc sebesar 250 bisa diakalin sama Honda untuk mengkonsumsi bahan bakar 1:32. Ya ini salah satu kelebihan yang paling menonjol dari motor ini sih. Karena kalau kita mau touring walaupun pegal tapi dompet nggak pegal. Tapi ya walaupun gini-gini, motor ini lagi naik daun lagi nih saat ini. Karena harganya lagi cukup naik. Ada fakta uniknya nih, motor ini mendapatkan nama kehormatan CBR Kancut. Kenapa begitu? Ya karena desain lampu depannya yang ngerucut kayak celana dalam pria. Tapi di luar dari lampu depan yang kayak kancut, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, model belakangnya juga mirip Honda Tiger. Ya memang tidak bisa disangkal, Honda Tiger di awal 2000-an adalah motor yang sangat favorit bagi sebagian orang. Mungkin desainernya terinspirasi dari itu. Jadi kalau nyenggol-nyenggol desain Tiger kayaknya pasti laku deh ini motor. Tapi kenyataannya ya biasa aja. Karena motor ini main di kelas 250cc yang udah ada Ninja, jadinya ya susah banget. Bagusnya lampu depan motor ini nggak ngikutin Tiger mata below sipit kayak gini. Kalau dibikin kayak gini, udah nggak karuan dah tampilannya. Kemudian, untuk motor CBU ini diproduksi langsung dari Thailand cukup lama sampai tahun 2016. Dan dari tahun itu, CBR ini akhirnya diproduksi di Indonesia dengan tambahan fitur ABS. Nah kalau udah ada yang keluaran lokal, langsung deh yang CBU naik tahta. Padahal ya sama aja. Walaupun memang sih lebih bagus yang CBU, tapi ya nggak signifikan banget. Bagaimana nih menurut kalian? Kalian anak CBR 250R mono banget gak? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.